Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani, NIM 1814070023 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol, Padang. Pada video kali ini, kita akan membahas metodologi penelitian tentang bab 2, tinjauan pustaka. Teman-teman tahu nggak sih apa itu kajian pustaka? Kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun pentingnya tinjauan pustaka. Menurut Hart, 1. Membedakan apa yang telah dilakukan dan apa yang perlu dilakukan. 2. Menemukan variabel penting yang relevan dengan topik. 3. Mensintesiskan dan memperoleh suatu perspektif baru. 4. Mengidentifikasi hubungan antara gagasan dan praktik. 5. Menentukan konteks topik atau permasalahan, serta merasionalkan pentingnya masalah, meningkatkan dan menemukan kosakata subjek. Selanjutnya, menurut Dr. Heri Ratnawati, pentingnya kajian pustaka yaitu 1. Sintesis solusi. 2. Mengembangkan instrumen. 3. Membuat kriteria. 4. Memverifikasi hasil penelitian. 5. Mencari dukungan atau sebab. Selanjutnya, bagian proposal atau persiapan penelitian yang membutuhkan kajian pustaka. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Bagian ini berisi uraian atau gambaran umum yang dapat diperoleh dari koran, majalah, buku, jurnal, laporan penelitian, atau keadaan lapangan. Gambaran umum ini bersifat mendukung atau menunjang pendapat peneliti, ataupun bersifat tidak mendukung atau menolak harapan peneliti. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang masalah yang menunjukkan masalah yang akan ditelaah memang belum terjawab atau belum dipecahkan secara memuaskan. Uraian tersebut didukung berbagai publikasi yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, yang mencangkup aspek yang dikaji, konsep-konsep yang berkaitan dengan hal yang akan ditulis, dan teori yang melandasi kajian. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Bagian ini memberikan gambaran yang khusus atau spesifik mengenai arah dari kegiatan kajian kepustakaan yang dilakukan berupa keinginan realistis penelitian tentang hasil yang akan diperoleh. Yang keempat, kegunaan penelitian. Bagian ini memberikan gambaran yang khusus atau spesifik mengenai arah dari kegiatan kajian kepustakaan yang dilakukan, berupa keinginan realistis penelitian tentang hasil yang akan diperoleh. Yang kelima, metode kajian. Metode kajian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir. Pada bagian ini dapat dimuat hal-hal yang berkaitan dengan anggapan-anggapan dasar atau fakta yang dipandang benar tanpa adanya verifikasi dan keterbatasan. Yang keenam yaitu definisi istilah. Bagian ini memberikan penjelasan mengenai istilah yang digunakan agar terdapat kesamaan, penafsiran, dan terhindar dari kekaburan. Bagian ini juga memberikan keterangan rinci pada bagian yang memerlukan uraian, misalnya alat peraga, sekolah, alat ukur, lokasi, nilai, sikap, penghasilan. Yang ketujuh yaitu daftar rujukan. Bahan pustaka yang dimasukkan dalam daftar rujukan harus sudah disebut dalam teks. Artinya, bahan rujukan yang hanya digunakan sebagai bahan bacaan tetapi tidak dirujuk dalam teks tidak dimasukkan dalam daftar rujukan. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, cara mengkaji bahan pustaka. Adapun cara mengkaji bahan pustaka adalah dengan cara mengidentifikasi sumber atau bahan yang relevan dengan masalah penelitian, mencari judul-judul hasil penelitian yang relevan, memilih dan memilah sumber pustaka yang paling relevan dari hasil penelitian, menyusun bahan pustaka mana yang paling sesuai
untuk mendukung penelitian dan menyusun bahan acuan. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Apa sih itu kerangka berpikir? Kerangka berpikir merupakan sebuah model atau juga gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menyusun kerangka berpikir. Yang pertama, memantapkan variabel yang diteliti. Untuk menentukan kelompok teori apa yang perlu dikemukakan dalam menyusun kerangka berpikir, untuk pengajuan hipotesis, maka harus ditetapkan terlebih dahulu variabel penelitiannya, jumlah variabel, dan apakah setiap variabel merupakan titik tolak untuk menentukan teori yang akan dikemukakan. Yang kedua, membaca buku dan hasil penelitian. Setelah variabel ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah membaca buku-buku dan hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang dapat dibaca adalah laporan penelitian, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang ketiga yaitu deskripsi teori dan hasil penelitian. Dari buku dan hasil penelitian yang dibaca akan dikemukakan teori-teori yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Yang keempat yaitu analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Pada tahap ini, melakukan analisis secara kritis terhadap teori-teori dan hasil penelitian yang dikemukakan. Yang kelima yaitu analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan yang lain dan hasil penelitian yang satu dengan yang lain, sehingga peneliti dapat memadukan antara teori satu dengan yang lain atau mereduksi jika dipandang terlalu luas. Yang keenam yaitu sintesa atau kesimpulan. Selanjutnya, peneliti dapat melakukan sintesa atau kesimpulan sementara. Perpaduan sintesa antara variabel satu dengan variabel yang lain akan menghasilkan kerangka berpikir. Yang ketujuh, kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang dihasilkan dapat berupa kerangka berpikir yang asosiatif atau hubungan maupun komparatif atau perbandingan. Selanjutnya yaitu aturan pengutipan berdasarkan body note, footnote, dan endnote. Yang pertama yaitu body note. Body note adalah dilakukan ketika penulisan mencantumkan sumber kutipan secara langsung setelah selesainya sebuah kutipan dengan menggunakan tanda kurung. Yang kedua yaitu footnote. Footnote adalah berbagai keterangan tambahan dan bagian naskah-naskah tulisan ilmiah yang diletakkan di kaki halaman. Yang ketiga yaitu endnote adalah salah satu cara mempertanggungjawabkan referensi yang digunakan dengan menuliskan data referensi pada bagian akhir karangan. Nah, itulah aturan pengutipan berdasarkan body note, footnote, dan endnote. Selanjutnya yaitu penelitian relevan. Penelitian relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti, yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Bagian selanjutnya yaitu menguraikan hipotesis dan contohnya. Apa sih itu hipotesis? Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang sifatnya masih praduga atau menduga-duga sebab masih harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya, kemudian melalui riset dan penelitian. Adapun bentuk-bentuk hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif adalah jawaban sementara untuk rumusan masalah deskriptif. Contohnya yaitu rumusan masalahnya seberapa tinggi semangat belajar siswa kelas 3 STN 11 Belimbing, maka hipotesisnya yaitu semangat belajar siswa di kelas 3 SDN 11 Balimbing sama dengan 75% dari kriteria ideal yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu hipotesis komparatif adalah jawaban sementara untuk rumusan masalah komparatif. Contoh rumusan masalahnya
pertanyaannya yaitu bagaimana produktivitas kinerja guru di SDX bila dibandingkan dengan kinerja guru di SDY. Maka hipotesis nolnya yaitu perbedaan sama sekali antara kinerja guru di SDX dengan guru di SDY, atau adanya kesamaan kinerja antara guru di SDX dan SDY. Hipotesis alternatifnya yaitu AA kinerja guru di SDX jauh lebih baik atau lebih buruk dibandingkan guru di SDY. Yang ketiga yaitu hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara untuk rumusan masalah pertanyaan dalam bentuk asosiatif. Bentuk asosiatif yang dimaksud adalah ada pertanyaan mengenai hubungan dua variabel atau lebih. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.